gitu. Oke, mau tuntut di interminit, itu anaknya Bandung apa bukan? Iya, anak Bandung. Adik saya memang di Ejen Bandung. Memang di Ejen Bandung, sebentar. Nama adikmu siapa, Mbak? Sudah selesai? Sudah diurus? Terus? Terus itu kan katanya kan udah ini ke Koko. Oh, sudah komunikasi sama yang di kos WB, terus? Terus habis itu kan gini, apa tuh maksudnya mintanya saya pengennya kan karena dia masih pengen kerja di sini. Jadi kan itu mudah-mudahan aja maksudnya nanti agent gimana caranya supaya dapat surat finish gitu maksudnya. Oleh kalau surat finish pastinya nggak bisa. Surat kelakuan baik mungkin bisa, oleh surat finish nggak bisa. Soalnya kan majikan masih butuh itu nggak bisa, Mbak. Paham nggak? Kenapa aku tidak pernah minta surat finish ke majikan? Karena itu memang sulit. Jadi surat untuk kelakuan baik gitu loh. Jangan minta surat finish nggak akan dikasih. Karena majikan kalau ngasih surat finish, kalau majikan minta gimana? Maksudnya ini nanti adik saya berarti maksudnya harus pulang Indo juga gitu maksudnya. Gini loh, satu hal. Kalau minta surat finish itu tidak mungkin. Walaupun kamu anaknya Bandung atau bukan. Kenapa saya selalu bilang, kita minta surat baik dari majikan agar bisa tunggu visa di Hong Kong. Jadi ngomongnya jangan minta surat finish. Kalau minta surat finish, majikan itu di blacklist dari imigrasi. Kalau memang surat finish itu cuma 3 alasannya. Tidak punya uang, majikan meninggal, atau pindah ke lain negara. Itu baru minta surat finish. Iya, paham. Berarti begini nanti gimana caranya agent supaya bantu dia supaya maksudnya bisa nggak tanpa pulang Indo gitu maksudnya. Itu juga kan tergantung dari dia. Apakah dia itu bagus atau tidak? Belum paham nggak? Iya Mbak. Jadi kalau dia kerjanya seperti apa, itu kan tergantung juga Mbak. Karena ada majikan kita rayu pun nggak dapat. Ada majikan dari agen lain saya telepon pun ngasih tulisan bagus. Nah itu tergantung juga. Makanya saya selalu bilang ninggal no yang api. Kan kira-kira adikmu kenapa di interminit? Nggak tahu. Kan kemarin libur nggak apa. Memang kan majikannya memang yang neneknya itu kan yang super makan banget. Nggak ada apa-apa. Berapa lama adikmu di situ? Iya, kalau nggak salah pokoknya bulan satu itu pokoknya setahun. Bulan 1 itu setahun. Oke. Pasti ada alasan, cuman masalahnya aku nggak tahu ini. Karena dia sudah ada yang nanganin toh di kos WB sana. Iya, Koko gitu maksudnya. Koko siapa itu? Cuma yang paling kasihan kan memang kan anaknya mau itu, jadi nggak tahu kalau masalah apa-apa nggak ada masalah apa-apa sih, soalnya yang kemarin juga libur baik-baik, sebelumnya juga libur juga apa kayak gitu aja, nggak ada pokoknya mau tuntut suruh capnya gitu aja, jadi nggak tahu alasannya apa ya kan? Soalnya majikan ya iku mau ayat 1 pasal 1 selalu menang terus. Halo ya itu loh Mbak. Makanya kan kita selalu lebih berhati-hati karena aku selalu bilang kalau kita nggak hati-hati kitanya yang tewas duluan gitu loh. Kita akan tewas duluan. Makanya selalu pesan sama anak-anak, wes ayat 1 pasal 1 punya majikan, wes ojo nglawan, ojo tapi lewes di interminit ya wes nasib. Tapi semoga hubungannya baik. Kalau hubungan baik kan kita bisa minta sama majikan untuk tidak ditulis jelek di imigrasi. Karena kalau sampai ditulis jelek imigrasi, secara otomatis dia harus pulang Indonesia, mau tidak mau, langsung tidak langsung. Jadi berdoa aja. Kalau ini nanti cari majikan dulu, misalkan ini nanti maksud diharuskan untuk pulang Indonesia, itu maksudnya bisa cari majikan dulu? Bisa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, masih bisa, nggak usah khawatir. Ya udah kalau gitu maksudnya kan udah tenang gitu kan maksudnya. Makasih Mbak ya. Ayo, bye. Waalaikumsalam. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau anaknya Bandung apakah 100% saya bisa menjamin majikan baik? Tidak. Tapi kita akan menjelaskan sama majikan tentang peraturan juga. Dimana kalau kitanya yang kurang baik, kadang-kadang kitanya juga yang kurang baik, makanya terpancing emosi atau seperti apa, kita lebih banyak berhati-hati aja.
satu sama lain lebih baik berhati-hati. Karena kita tidak tahu kapan saja majikan berhak mengeluarkan kita. Begitu juga giliran kita mau keluar, majikan terlalu banyak alasan, yang ini, yang itu, yang itu. Jadi semuanya serba salah kita, Mbak. Kadang ya itu, kita cuman punya kesabaran aja. Kalau kita sabarnya kurang, ya kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita sabarnya kurang, memang kita nggak bisa apa-apa. Dan sekali lagi majikan sekali mengeluarkan kita, kelar. Kitanya yang kelar, kita harus pulang Indonesia dan mau tidak mau harus ikut proses dan melalui PT juga, dan yang pastinya harus buang uang banyak. Karena itu saya selalu jelaskan ke majikan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin ngebreak, tidak ada seorang pun yang ingin di-interminate. Kalau majikan baik, tapi kadang-kadang kitanya sabarnya kurang. Jadi makanya majikan kadang-kadang nggak betah, emosi, terpancing juga. Saat majikan udah nggak suka sama kita, dia bisa ngeluarkan kita kapan aja, dan kitanya belum siap, apalagi kalau kita punya tanggungan bank, keluarga ada yang sakit, masih butuh pengobatan, dan emosi kita kepancing, marah-marah, nggak karuan. Akhirnya punya efek negatif ke majikan, aura kita negatif. Saat diajak ngomong mbak majikan nyente-nyente, saat diajak ngomong mbak majikan nesu-nesu. Nah, itu yang sering terjadi ya. Jadi kita nggak bisa ngomong siapa yang benar, siapa yang salah. Karena di sini kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita semua harus mencari solusinya yang terbaik. Kalau solusinya yang terbaik itu adalah ngalah selagi butuh. Kalau nggak butuh, ya namanya orang nggak butuh, terserah mau apa aja. Ayat 1 pasal 1 selalu dipakai karena majikan selalu benar. Kita kalau masih butuh uang, ya wes ayo sabar, golek duit sing oke, wes duit mulai Indonesia, karena tidak selamanya juga kita berada di negeri orang. Jadi kita harus punya kesabaran yang lebih kalau masih butuh uang. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia. Amin.